Silakan. Ada pertanyaan nggak? Nomor E sampai J. Bu, dibahas boleh nggak, Bu? Boleh, boleh. Ya, dibahas, Bu. Yang mana? Yang mana? Yang E. Yang E. Wah, masih agak ini ya. Oh iya. Kalau Ya nggak udah. sama yang G juga boleh deh, Bu. Sebentar, saya geser ke sini dulu. Ini ya. Biar ingat lagi, udah seminggu yang lalu, jadi mesti udah hilang ya. Rumusnya saya tulis dulu, biar ingat lagi. Integral itu adanya rumusnya cuma satu nih, integral x pangkat n dx. Rumusnya adalah x pangkat plus, jadi semua soal kita ubah menjadi bentuk x pangkat n gitu ya, teman-teman ya. Kita ulang lagi dari yang E dulu deh. Yang E. Integral dari 2 per x dikali itu ya, akar pangkat 3 dari, apakah ini bentuknya sudah sama dengan x pangkat n? Belum. Nah, ini triknya sama seperti di turunan kemarin. Berarti kita harus naikkan ke atas nih pangkatnya ya. Jadi integral 2 kali x pangkat 1 kali x pangkat. Nah, kemudian pangkatnya x itu ditambah. Jadinya 2x pangkat berapa nih, Nail? X pangkat 1 dikali x pangkat min 2/3 jadinya x pangkat berapa, Nail? Gimana, Bu? Gimana? X pangkat 1 dikali x pangkat min 2/3. Jadinya x pangkat berapa? 1/3, Bu. Oke, ditambah ya, dx. Nah, teman-teman, ini bentuknya udah sama kayak rumus, maka rumusnya udah bisa dipakai integralkan. Nah, jadinya adalah pangkatnya itu sebagai n. Jadi 1/3 itu adalah n-nya. Jadi 2x pangkat. Karena temannya adalah 1/3, maka satunya langsung jadikan 3/3 biar langsung disamakan penyebutnya gitu ya. Berarti bawahnya juga 1/3 tambah 3/3 nih, karena n plus 1 ya, sama nih gitu. Jadi nggak usah dihafalin karena sama. Ditambah c jangan lupa. Jadi sama dengan Berarti 2x 4/3 ya, Bu? 4/3 dibagi, pasti sama nih 4/3 angkanya ya. Ya, kemudian diubah jadi apa lagi, Naya? Dicoret bisa nggak sih, Bu? Jangan dicoret, yang pecahan di bawah itu dibalik. Jadinya 2 kali 3/4 gitu, Naya. Jelas? Oke, bisa ya. Nah, ini jadi x pangkat 4/3 gini aja. Nah, ya udah, ini tinggal dihitung nih. 6 dibagi 4, ya udah sederhanakan ya. Nah, ini jadi 3/2 ya. X pangkat 4/3. Nah, kalau misalnya nih, Bu, saya nulis sampai ini aja boleh nggak? Boleh, ini udah betul. Atau kalian ubah jadi 3/2. Pangkat 4/3 itu kalian jadikan 1 dikali X pangkat 1/3 plus C. Nah, kita mau mengubah menjadi bentuk akar. 1/3 kan? 4/3 itu. Nah, jadinya adalah 3/C. Nah, ini juga boleh. Stop ini boleh, sampai ini juga boleh. Apakah ingat lagi, teman-teman? Bu Helen. Ya, apa? Itu X pangkat 1-nya dari mana, Bu? X pangkat 1, karena 4/3 nih. Enggak, Bu, yang di atas. Yang mana? Yang masih ada integralnya. Yang masih ada integral. Yang ini. Ini min 1 ya? Oh, sorry. Ini min, kan dari bawah ya? Betul ya, Nasya ya? Iya, Bu. Berarti, waduh, salah sekali. Jadinya min berapa jadinya, Nasya? Min 5/3 ya? Iya, Bu. Oke, yang ini kita tambahin aja. Min 5/3, ini min 5/3. Kemudian jadinya min 2 ya. Ini jadinya min 2/3. Yang bawah juga min 2/3. Terus yang ini jadi
Yang mana lagi? Pangkatnya juga ya. Ini ya. Bentar, ini ganti dulu. Ini ganti dulu. Ini jadinya 2-nya hilang ya. Ini hapus dulu deh. Ini jadi hilang semua aja. Jadi pindah ke bawah ya. Saya bersihkan dulu. Oke. Jadinya tadi dibetulkan dari nih. Di sini jadinya 3/-2 ya. Yang ini -2/3. Oke. Ini coret 2-nya jadi -3 ya. -3, X-nya langsung turun ke bawah nih. Jadi -3 per X pangkat 2/3 gitu ya. Nah, stop sampai ini boleh. Atau pangkat 3 dari X kuadrat plus X. Oke, udah benar, Nasya? Oke, ya. Nah, ini tadi saya yang salah nih. X-nya kan dari bawah nih, naik ke atas jadi -1 ya. -1, kemudian ini -2/3, terus ditambahin. -1, -2/3. Jadinya adalah 3 kali 1, -1/3. 5/3. Oke, apakah ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, teman-teman, jelas ya? Yang ingat lagi ya. Nah, berarti tadi yang F silahkan dicoba sendiri ya. Ini intinya X-nya juga dijadiin 1 ya. Pangkatnya ditambah-tambahin dulu. Yang dari bawah jadi min. Habis itu diintegralkan. Kemudian tadi kalau yang G bisa dong, Masya. Kan tinggal naik ke atas ya. Nah, saya mau bahas yang I sama J ya. Kalau yang G itu berarti dipisah gitu ya, Bu, integral? Maaf, 2 kali. Oh, Jadi, ya. Oke. Oke, bisa ya. Atau sebentar ya. Di sini. Biar semuanya juga paham, nggak cuma saya yang paham ya. Yang apa tadi? Nasya yang G ya? Integral dari 1/x pangkat 4 pangkat 4 ya dx. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini juga harus naik ke atas ya. Jadi dia integral x pangkat min 4 ditambah x pangkat min 1/4. Jadi kalau dia udah x pangkat gitu, udah langsung bisa dipakai rumusnya. Jadi sama dengan hasil integralnya 1/1 ya. Ini karena ada tanda plus atau tanda min, berarti 2 kali kita. Yang di sini n-nya min 4. Jadi x pangkat min 4 plus 1. Jadi min 3 dong. Gitu kan, dibaginya min 3. Ditambah x pangkat. Nah, ini kalau kalian udah bisa langsung aja boleh ya. Tapi kalau Bu agak susah nih ngitungnya, takut keliru, ya udah tulis dulu min 1/4 tambah 4/4 ditambah c. Nah, jadinya sama dengan min 1/3. Oh, x-nya pangkat minus tuh. Ini x pangkat 3/4 nih. Per 3/4 juga nih. Nah, plus c. Pokoknya ingat teman-teman kalau dibaginya, pembaginya itu bentuk pecahan, dibalik aja ya. C. Udah, gini aja juga. Bisa ya? Oke. Kita lanjutkan ke soal. Nah, kalau yang H gimana yang H? X pangkat min 2 naik ke atas ya. X pangkat min 2/2 per X pangkat kuadrat pangkat kuadrat. X pangkat 2 itu naik ke atas jadi pangkat min 2 terus kali pelangi ya. Ya udahlah dicoba aja daripada puyeng ya dengerinnya. X pangkat 5 min kuadrat H. Integral dari X pangkat 5 min X kuadrat. Tadi apa? Plus 1? Iya, Bu. Plus 1 ya? Oke. Nah, kalau dapat seperti ini X pangkat pernya ini naik ke atas dulu ya. Jadi ini jangan diintegralkan langsung, nggak bisa. Jadi dia integral X pangkat min 2 plus 1. Ini kali pelangi dulu. Dikali masuk. Nah, berarti kita dapetin integral, masih integral ya. Karena baru dikali masuk. Kalau perkalian, ingat pangkatnya ditambah.
Jadi min 2 ditambah 5 berarti X pangkat 3. Min X pangkat min 2 ditambah pangkat 0 dx. Nah, sekarang integralkan. Nah, sama dengan, nah ini berarti 3 kali nih karena ada 3 suku ya. X pangkat 4 dibagi 4 min 0 tambah 1 ya. Berarti jadinya adalah X pangkat 1 per 1 ditambah 1 tambah C, jangan lupa ya. Ya udah berarti 1/4 X pangkat 4 min X, yang ini plus, kenapa? Karena X pangkat min 1. Sudah selesai. Saya. Oke, sekarang yang nomor yang I. Saya geser langsung ya, Nasya minta tolong. Soal yang I, soalnya apa? Yang Soal yang apa, Bu? Yang I. Integral T pangkat 4 min 1 per T pangkat 2 tambah 1 dt. Oke. Teman-teman, kalau kalian dapat soal seperti ini kalian nggak bisa langsung diintegralkan ya. Bu, T kuadrat plus 1-nya naik ke atas, nggak bisa, karena nanti ada 2 suku pangkat min 1 gitu ya. Jadi nggak bisa kayak yang barusan ya, H. Terus gimana, Bu? Nah, kalau kalian dapat soal kayak gini, kalian harus mengingat saat waktu SD tuh menghitung 4.583 dibagi 11. Nah, kalian diajarin cara kayak gini kan? 4 dibagi 11 nggak bisa, Bu. Ya udah 45 bagi 11 dapat 4. Hasilnya di atas. Kemudian 4 kali 11 taruh di bawahnya gitu ya. Terus dikurang. 4 kurang 4 0, 5 kurang 4 1, 8 turun. 18 bagi 11. Oh, dapatannya 1 11 dong. Nah, terus ini turun dan seterusnya ya. Nah, cara ini kita adopsi di sini buat menyederhanakan fungsinya. Gimana caranya? Nah, yang atas tuh plus 1. Nah, ini saat kita belajar limit kemarin kan, waktu semester 1 ya, kita belajar ini nih. Kita ingat lagi ya. Caranya gimana? Yang ini, kepalanya dibagi kepala. Jadi, yang penting kalau dimanapun tuh kalau kepalanya udah kepegang gitu ya, ekornya pasti mengikuti. Gitu. Kalau kalian nangkep ular tuh, yang penting kepalanya dapat, udah ekornya ngikutin gitu. T pangkat 4 kalau dibagi sama T pangkat 2 hasilnya apa? Hasilnya apa, Rati? Mana Rati ya? Rati? Oh, oke, ada. T pangkat 4 dibagi sama T pangkat 2 hasilnya berapa? T pangkat 2. Oke, nah ini kita letakkan di sini. T pangkat 2 gitu ya. Habis itu kita kali nih ke 1 yang ini. Hasilnya kita letakkan di sini, di bawahnya ini. Jadinya T pangkat 4 plus kurang ini gimana? Yang ini ya habis nih, T pangkat 4 dikurangi T pangkat 4 habis. Bu, yang atas nggak ada T kuadrat, ya udah kita anggap 0 ya. Jadi, teman-teman, ini sebenarnya kita anggap seperti ini. Ini saya hapus dulu. Yaitu kalau pangkatnya kok nggak urut gitu ya, urutkan dulu nih. Plus 0 T pangkat 3 nggak butuh kan, ya udah langsung 2 aja. Kemudian kalau langsung min 1, coba ya, kita nggak usah tambahin dulu. Yang kita butuhkan sekarang adalah yang T kuadrat ya. Karena yang di soal aslinya itu nggak ada T kuadrat, ya udah artinya 0 T kuadrat. 0 T kuadrat dikurangi 1 T kuadrat. Ya udah min T kuadrat ya, hasilnya ya. Kemudian min 1 juga ikut turun ke bawah. Nah, sekarang kita bagi lagi. Kepalanya lagi yang kita bagi sama kepala ini ya. Min T pangkat 2 dibagi sama T pangkat 2. Hasilnya apa? Hasilnya apa, Fania? Min T pangkat 2 dibagi T pangkat 2. Fania? Min 1 bukan. Min 1. Nah, min 1 itu kita letakkan di sebelahnya T kuadratnya min 1. Gitu. Fania, kamu kok gelap, nggak kelihatan wajahnya? Backlight, Bu. Backlight ya. Nah, ini sekarang kita kali nih. Min 1 dikali lagi.
Jadinya adalah min T. Habis semua nih 0. Nah, untuk soal ini, kalau 0 itu artinya benar kalian. Kalau enggak 0, berarti cek lagi ya. Jangan-jangan ada yang enggak teliti. Nah, inilah hasilnya yang kalian tuliskan di sebelahnya sini. Berarti dia sama dengan integral T kuadrat min 1 dt. Apakah jelas? Teman-teman? Marcel jelas prosesnya? Menyederhanakan fungsi, jelas ya? Jadi, pertama kita ambil soalnya, kita kerjakan sendiri di sini. Kita bagi-bagi ya, pasti yang atas dibagi yang bawah gitu ya. Jangan kebalik. Pokoknya yang pangkatnya lebih tinggi itu kita letakkan di dalam tanda pembagian ini, pembagian susun panjang ya. Nah, kemudian hasilnya itu yang di atas ini adalah hasil. Hasil itu nanti yang akan kita letakkan di sana, hasil sederhananya. Nah, berarti tugas kita sekarang tinggal mengintegralkan ini hasil yang sederhana ini. Nah, pakai rumus yang tadi lagi gitu ya. Jadi T pangkat 3/3 gitu ya. Dikurangi, kalau konstanta itu artinya min 1 T pangkat 0 ya. Ingat kalau konstanta itu dia punya T pangkat 0. Jadinya dia T. Nah, ini hasilnya. Oke, bisa ya? Silakan, siapa yang mau bertanya tentang soal yang I? Yang belum paham siapa? Nggak ada cara cepat ya Bu, harus digituin. Iya, harus disusun panjang seperti ini karena kalau memfaktorkan, kalau dia cuman soalnya yang pangkat 2, kita bisa memfaktorkan biasa ya. Misalnya nih saya buat T pangkat 2, misalnya 3 deh. 3 T pangkat 2 T min 2. Min 2 per berapa ya? Supaya min T min 1 dt. Nah, kalau yang atas pangkatnya pangkat 2, kita bisa memfaktorkan biasa loh ya. Faktorkan aja. Caranya gimana? Nah, kita ingat lagi caranya. Memfaktorkan yang di depan T-nya enggak 1 ya. Sini. 3T pangkat 2 min T min 2 sama 2 T. Nah, 6 itu 3 kali 2. Supaya min 1 berarti min 3 plus 2. Ya. Nah, karena tadi kita membuang 3, berarti ini karena 3 dibagi 3 1. Yang 2 nggak habis dibagi 3, ya udah jadi 3T plus 2 gitu ya. Nah, ya udah ini bisa yang atas bisa kita ganti jadi T min 1 kali 3T plus T. Nah, ini coret dulu nih di sini. Jadinya kita tinggal ya. Kalau ini bisa faktor, tapi kalau ini pangkatnya 4 nggak bisa. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Enggak ya? Sudah jelas ya? Oke. Nah, teman-teman, saya memberikan tugas, silahkan dicoba. Yang J ya. Nah, ini silahkan kalian coba sendiri yang ini salah. Nomor 1, nomor 2. Yang J. Nah, ini S pangkat 3 ya. S pangkat 3 min 8 dibagi S min 2. Silahkan kalian ambil cara yang di soal tadi untuk mengerjakan yang J ya. Nah, ini cara yang di sini tadi. Dibagi dulu, kalau kalian bisa memfaktorkan yang pangkat 3, langsung ya udah nggak apa-apa, bisa aja. Tapi kalau nggak bisa, silahkan dibagi dengan cara susun panjang seperti ini. Nanti hasil baginya kalian tinggal integral. Oke? Bisa ya? Biar kalian ada pengalaman mencoba sendiri satu soal yang mirip dengan ini. Supaya nanti kalau keluar ulangan kalian bisa prosesnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Soal yang nomor 1 habis.
Berarti sekarang kita akan nah, ini kita, ini kita udah. Oke, teman-teman, kita sekarang akan melanjutkan ke ini, metode substitusi. Jadi, kenapa sih ada metode yang lainnya nih? Maksudnya metode substitusi itu apa sih? Jadi, teman-teman, nanti kalau kalian ketemu soal yang bentuknya nih, bisa jadi nanti integral 2x min 1 par pangkat 5. Nah, ini teman-teman, ini kan bentuknya beda ya sama yang tadi integral x pangkat n dx. Ini kan jelas x-nya berdiri sendiri, yang punya pangkat n itu cuma x sendiri. Kalau ini yang punya pangkat 7 itu satu kesatuan nih, 2x min 1. Maka rumus yang ini tadi, yang x ini nggak bisa dipakai. Terus supaya rumus ini bisa dipakai, gimana kan rumus kita cuma satu ini ya. Gimana caranya rumus ini bisa dipakai? Berarti kita harus menyederhanakan bentuk fungsinya dulu. Nah, caranya gimana? Ya metode substitusi ini. Jadi metode substitusi itu gunanya adalah untuk menyederhanakan bentuk soal, bentuk fungsi, supaya bisa diintegralkan pakai rumus yang tadi itu, karena rumus kita cuma satu itu, gitu ya. Oke, kita langsung coba ke soal. Jadi misalnya kalau kalian dapat soal, hitunglah integral 2x min 1 dikali x kuadrat min x plus 5 pangkat 8 dx. Nah, kalian dapat soal ini. Maka, ini kan nggak mungkin ya kalian menjabarkan pangkat 8 tuh sampai kapan. Gitu kan? Sama sampai jenggotan juga nggak selesai itu. Belum harus dikali sama 2x min 1. Gitu kan? Nah, ini fungsinya kompleks. Maka kita nggak bisa langsung pakai rumus ya yang tadi. Maka ini harus pakai metode substitusi. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita memisalkan, misal ini kan ada dua ya. Pokoknya pilihlah yang di dalam kurung yang kompleks, di dalam kurung atau di dalam akar gitu ya. Yang lebih kompleks kalau ada dua. Kalau hanya satu, ya udah yang di dalam kurung aja yang diambil, yang kita misalin gitu ya. Misalin jadi apa, Bu? Jadi suatu variabel tertentu. Saya suka pakai U. Kenapa? Karena ini variabel, jangan pakai A ya. Kalau A itu biasanya koefisien, konstanta. Karena ini variabel, maka saya pakai UVWX gitu ya. UVWX YZ itu biasanya variabel. Maka saya memisalkan jadi U ini loh yang lebih kompleks gitu kan, karena ada dua ya. Jadi yang lebih kompleks itu kita ambil sebagai U. X kuadrat min X plus 5. Ingat yang di dalam kurung aja. Pangkatnya biarin aja, nggak usah diambil. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah dimisalkan, gimana Bu caranya? Nah, ini diturunkan ke 2. Nah, caranya gimana? Nah, ruas kiri itu adalah variabel U. Berarti kita turunkan dalam variabel U. Caranya gimana, Bu? Dia menjadi U itu turunannya 1, tapi variabelnya U, berarti DU. DU itu artinya hasil turunan dari variabel U, gitu ya. Sama dengan, nah yang X kuadrat ini gimana, Bu? Yang ruas kanan, kita turunkan terhadap variabel X. Ya udah, turunkan biasa nih. 2x min 1 gitu ya. Karena 2 suku, saya kasih tanda kurung. Karena dia hasil turunan dari variabel X, diikuti dengan dx. Bu, apakah perlu du dx-nya ditulis? Justru perlu, karena kita mau mengganti dx yang ada di soal ini. Gitu. Jadi kita butuh dx itu. Sampai step ini, apakah jelas teman-teman? Ya kan, kalau ada yang mau bertanya. Apakah jelas? Jelas ya? Oke. Kalau udah jelas, saya lanjutin.
Kemudian teman-teman intinya kita mau cari dx, berarti ini harus dihilangkan nih, berarti harus dibagi ya. Bu, maaf Bu, saya nggak ngerti. Yang nggak ngerti yang mana, ya? Kan diturunin dulu Bu, dalamnya aja. Habis itu gimana Bu? Oke, saya lanjutin. Nih, tadi yang kita misalnya jadi U, jelas ya, Lovia ya. Pas Bu. Yang lebih kompleks ya. Atau kalau hanya satu yang di dalam turun aja. Habis itu kedua ruas kita turunkan nih. Ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri itu karena variabelnya U, turunan dari U itu berapa? Satu. Satu apa? Karena dia dari variabel U, maka mengikuti DU. Kemudian yang ruas kanan karena variabelnya X, ya udah ini turunkan biasa ya. X kuadrat turunannya apa? 2X. Turunan dari min X, turunannya apa? Min 1. Turunan 5, 0 ya, nggak usah ditulis. Oke, kemudian karena dia hasil variabel dari variabel X, maka diikuti dx. Jelas, ya? Jadi dx itu hasil turunan dari fungsi yang variabelnya x. Oke? Dx itu kayak ini Bu, kayak kalau misalnya turunan ada f(x) dan x. Jadi dia penanda aja, dia penanda sebagai penanda bahwa kita habis menurunkan fungsi yang variabel bebasnya x gitu loh. Oke? Ya. Jadi itu rumus Bu, gimana Bu? Jadi gini, kan di soal itu ada dx nih, ya kan? Nah kan kita mau mengganti yang di dalam fungsi yang di depan itu supaya berubah menjadi u. Nah dx-nya kan harus berubah juga, ya. Gitu. Jadi gini loh, integral itu kan sebenarnya yang di dalam ini kan sebenarnya f aksennya nggak? Ini pasti dy per dx, ya nggak? Berasal dari bentuk dy sama dengan bla 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 dx. Kan begitu loh ya. Oh, jadi dx-nya tidak ruas ya. Diganti bentuknya aja. Betul. Jadi yang ruas kiri adalah y, yang ruas kanan adalah x, gitu kan? Benar ya? Iya Bu. Nah sekarang kita mau cari nih, mau kembalikan lagi ke sana. Jadi karena tadi kita menurunkan nih, kita turunkan yang u karena dia ini anggap aja y ya, tapi kita nggak boleh ganti y karena y kan nanti ini fungsinya aslinya y, maka kita harus mencari variabel yang berbeda. Ini diturunkan turunan u ya 1 du gitu ya. Du itu penanda bahwa kita habis menurunkan variabel u. Gitu. Nah yang kanan karena variabelnya x berarti dx. Nah kemudian kita mau mencari dx ini harus diganti dengan apa? Berarti ini kan dua ruas nempel sama dx hilang gitu ya. Karena kita mau cari dx gitu. Nah, berarti yang ruas kiri dia menjadi 1 du dibagi 2x min 1 sama dengan yang ini coret ya, hilang ya. Jadi sama dengan dx. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kita tinggal substitusi. Nah, yang ini kita substitusi u ini sama dx ini, kita substitusi. Saya kasih tambah. Substitusi ke fungsi aslinya. Setiap ketemu x kuadrat min 1 plus 5, kita ubah jadi u. Setiap ketemu dx, kita ganti jadi 1 du per 2x min 1 gitu ya, di soal ini tapi. Jadi integral 2x min 1 tadi berubah nggak? Nggak ada. Ya udah, tulis dulu. Ya nggak berganti ya. Nah, kemudian dikali yang ini tadi berubah jadi u nih, ya kan? U pangkat berapa? 8 ya. Dan ketinggalan dikali, nah dx-nya berubah. 1 per 2x min 1 kali du ya. Saya pisah 1 per ini. Boleh. Nah, apakah jelas sampai di sini, teman-teman? Jelas? Lanjutin dulu ya. Oke. Nah, kemudian perhatikan teman-teman, karena dia du, berarti variabel di dalam integral fungsi ini harus sama semua ya, harus dalam u.
Nah, ini berarti bisa dicoret nih. Nah, buang aja. Disederhanakan ya. Nah, kemudian sama dengan bentuk sederhananya ya udah tinggal U pangkat 8 DU. Nah, ini udah sederhana nih. Berarti integralkan. Ya udah integralkan pakai rumus yang tadi lagi. Integral dari X pangkat N plus 1 tambah C gitu ya. Nah, ya udah integralkan. U pangkat 9 per 9 plus C. Jadi, tapi U-nya kembalikan lagi ya. Sama dengan U-nya tadi apa ya? 1/9, U-nya tadi X kuadrat min X. Apakah jelas? Gitu caranya. Oke, sudah. Sudah kelihatan ya, Samantha? Udah, Bu. Oke. Teman-teman, apakah ada pertanyaan? Baru satu contoh soal nih, saya kasih contoh lagi ya, biar tambah bisa ya. Bu, saya mau nanya. Ya, apa Benjamin? Silahkan. Itu pangkat 8 dari mana ya, Bu? Pangkat 8 dari soal, Benjamin. Oh. Nah, ikutin dari soalnya. Kalau di sini soalnya kan pangkat 8 nih. Jadi ini soalnya, ini soal. Belum di back. Bentar. Oh, udah hilang. Ini soalnya, ya kan? Jadi kalian ikutin aja dari bentuk soalnya. Yang jadi U itu yang di dalam kurung aja ya. Nah, ini kan pangkat 8 belum kita ambil, ya kan? Nah, maka muncul di sini. Oke? Oh, Paham ya? Oke. Ada lagi? Bu, itu kan 2x-1 terus U pangkat 8 terus kenapa tiba-tiba ada itu yang di kanan? Tiba-tiba gimana? Tiba-tiba, oh itu substitusi ya, Bu? Ya, disubstitusi. Jadi kita masukkan ya, saya stabilo itu kita masukkan ke fungsi-fungsinya. Jadi yang U ini menggantikan ini, ya kan? Kemudian DX ini digantikan oleh ini, gitu. Di sini nih, ini kan DX. Oke, Bu. Oke. Ada lagi? Jelas? Oh ya, Wira apa? Bu, saya Yang mana? D itu sebelah apa? Yang mana? D itu ada D. DU. Oh, itu D itu DX, DU, D ya. D itu derivatif turunan. Iya. Turunan. Derivatif. Oke, Wira? Jadi kayak turunan U gitu. Betul sekali, Wira. Oh, terus itu Bu, rumus yang 1 kali DU sama dengan 2x min 1 kali DX itu dari mana? 1 kali DU. Oh ini nih hasil turunannya. Ini loh, Wira. Kedua ruas kita turunkan. Nah, turunan dari U apa? 1 DU. Turunan dari X kuadrat min X plus 5 apa? 2X min 1 DX. Gitu. Jelas. Kita nyoba satu contoh lagi deh ya, biar jelas ya. Oke. Ya. Oke, kamu kayaknya rada-rada putus nyambung ya. Ini contoh satu lagi di sini. Integral, saya bikin yang beda ya, biar kalian bisa konsep dasarnya yang kalian tahu, bukan casing-annya ya. Misalnya kayak 5x akar pangkat 5 dari 3x kuadrat min 1 dx. Nah, teman-teman, soalnya casing-annya beda nih, gitu kan? Tapi yang mau saya bidik adalah kalian tetap nangkep maksudnya, gitu ya. Nah, teman-teman, ini bentuknya ada akar pangkat 5, gitu kan? Ini udah pasti pakai cara substitusi. Nah, kita misalkan misal U sama dengan U-nya yang mana? Pasti yang lebih kompleks ya. Yang ini pasti, karena yang ini 5x itu lebih sederhana, gitu kan? Nah, berarti kita ambil nih 3x kuadrat min turunan dari U kan 1 DU kan? Selalu pokoknya turunan dari U adalah 1 DU. Nah, sekarang kita 3x kuadrat min 1 diturunkan jadinya apa?
6x. 6x yang mengikuti apa? dx. Jangan lupa ya. dx. Oke. Ya. Nah, habis Pasti ada itu muncul dx. pasti. Karena kita menurunkan gitu ya, diturunkan. Nah, kemudian kita mau cari dx ini loh, pengganti dx. Oh, berarti ini harus kita bagi sama 6x nih, gitu kan. Nah, berarti yang kelas kiri jadinya 6x dibagi 6x hilang, jadi dx. Nah, kita udah dapat U-nya adalah 3x kuadrat min 1, du-nya adalah dx-nya adalah 1/6x dikali du gitu kan. Nah, ini substitusi. Substitusi deh. Integral 5x jangan diganti dengan apapun gitu kan. Yang penting yang kita pilih itu. Dikali akar pangkat 5 dari yang ini berubah jadi ini. Akar pangkat 5 dari U di 1/6x dikali du. Nah, sekarang ini udah du nih. Ini udah du. Berarti fungsi di dalamnya harus variabel U semua. Karena kita menyederhanakan. Mengubah X jadi U gitu ya. Menyederhanakan bentuk fungsinya. Oke, ini X bisa dicoret karena satu pembilang, satu penyebut ya. Ini kan per satu ya. Nah, berarti sekarang kita punya angkanya ini 5 nih, tetap 5. Ini kan 1/6 ya. Oh, per 6. Karena dia di penyebut ya. Ingat, jangan kalau ada di bawah, jangan dinaikkan ke atas. Jangan dikali jadi 30 ya. Kemudian yang akar itu jadikan U pangkat jelas sampai step ini. Kira. Bentar, baca dulu. Cyril, apakah jelas? Saya sih jelas, Bu. Oke, masih bisa ya. Niko, kamu jelas? Jelas, Bu. Oke, Marcel? Marcel? Ya, Bu. Paham ya? Ya. Kenneth? Itu, Bu. Saya mau nanya Yang mana, yang mana? yang akar 4 itu dari mana, Bu? Yang ini bukan angka apa? 4. Ini U. Oh, itu U, Bu. Oh, iya. Ya, ini loh, nih. Ini kan jadi U. Jadi akar U ya. Oke. Ini U bukan 4. Kayak 4 ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, teman-teman, ini sudah DU, kemudian variabelnya sudah U, berarti kita boleh integral. Jadi U jangan dibalikin lagi karena kita belum integralin ya. Kalau kita sudah step pengintegralan, baru U-nya boleh dikembalikan lagi. Oke, integralkan 5/6, diam aja di depan. Nah, kita mengintegralkan yang U pangkat 5/5 plus C. Nah, rumusnya ya tadi lagi gitu ya, rumusnya cuma satu ya. Sama dengan 5/6 diam aja dikali U pangkat, nah ini jadi 6/5 ya, per, ya ini 6/5. Nah, plus T. Nah, kemudian karena dibaginya pecahan, maka dia naik ke atas ya. Jadi 6, ya kan? Ini dibalik ya, jangan langsung dicoret tuh. Wah, lihat angka yang sama, langsung main dicoret aja, jangan ya. Nanti salah. U pangkat 6/5 plus C. Nah, ternyata hasilnya adalah 5 dikali 5. 25/36. Nah, U-nya kembalikan lagi. Tadi punya siapa ya? 3x kuadrat min 1. 3x kuadrat. Sudah selesai. Begitu caranya. Apakah jelas? Jelas ya? Silakan. Allen, jelas kah? Jelas, Bu. Jelas. Sinar? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Eko? Jelas, Bu. Kita coba lagi ya, biar tambah paham. Jadi intinya tadi yang dimisalkan jadi U itu yang lebih kompleks. Kalau ada 2, kalau ada 1 ya udah yang di dalam kurung aja gitu ya. Kemudian kanan kiri kita turunkan. Jadi yang sebelah kiri itu langsung jadi 1 DU pasti.
Itu udah pasti. Nah, yang beda-beda itu yang sebelah kanannya, karena fungsinya beda-beda ya. Tergantung nih, pokoknya turunkan pakai rumus turunan waktu kemarin. Kemudian jangan lupa diikuti dengan dx gitu ya. Nah, kemudian dari persamaan itu kita mau cari 1 dx sama dengan. Berarti yang nempel di dx itu yang mau kita buang tuh pembaginya ya, ini selalu sama. Yang ini selalu sama. Ini sama ini selalu sama ya, karena intinya kita mau jadiin 1 dx gitu ya, supaya jadi 1. Gitu. Nah, sekarang kita coba satu soal lagi di bawah sini ya, biar nggak ke kanan terus. Oh, ini soal. Oke, contoh berikutnya. Integral 5x integral 5x per 3x kuadrat kok sama semua. Saya ganti deh. Jangan tidak 2x kuadrat min plus 5x dx. Nah, teman-teman kalian dapat soal seperti ini. Penyebutnya 2 suku, gitu kan? Ya udah, ini pasti pakai cara substitusi. Nah, kita misalkan. Misal yang jadi U, yang mana Bel? Bel. U-nya yang mana Bel? Ya, Bu. U-nya yang mana? Yang jadi U. Siapa? Yang 2x pangkat 2x kuadrat plus 5. Oke, kemudian diturunkan ya Bel ya. Yuk, turunan U apa Bel? Turunkan. Luas kirinya jadi apa? 4x 4x pangkat 2 pakai nggak sih, Bu? Kan udah diturunin. 4x doang kah? Bel, kamu melupakan apa Bel? dx. Nah, dikali dx. Luas kiri apa Bel? Luas kirinya? Luas kirinya apa? du. Ya, jangan lupa ya. Jangan ketinggalan du-nya. Nah, habis itu ini juga bagi 4x dong, gitu kan? Hilang kan dari dx doang nih. Yang sebelah sini 4x kali du. 4 sama u hampir sama. Oke. Nah, nih. Yang u, yang dx. Nah, nanti ini u ini berubah menjadi 2. Ini berubah menjadi u. Dx ini berubah menjadi yang ini. Nah, jadi kita substitusi ke soal kita. Berarti menjadi integral 5 bawah kan tadi udah kita misalin jadi u, gitu kan? Dikali dx-nya berubah jadi 1/4x kali du. Nah, sekarang apalagi yang harus kita kerjakan? Sederhanakan dulu nih. X-nya buang dulu nih. Oke, udah dibuang. Berarti sekarang angkanya kita satuin di depan ya. 5 di pembilang. Oke, di atas 4 di penyebut. Ya udah di penyebut. Jangan dipindah tempat ya. Cuman geser ke depan doang. Bu, U-nya di bawah, ya udah U pangkat min 1 gitu ya. DU. Nah, sekarang bentuknya sudah DU dan variabelnya sudah U semua. Berarti ini boleh diintegrasi. U pangkat min 1 plus 1, 0 dong. Ya enggak? Samantha? Dibagi 0 plus C. Loh, kalau dibagi 0, gimana nih? Lovia? Kenapa, Bu? Ini dibagi 0 jadinya. Karena pangkatnya jadi habis ya. Nah, kalau dibagi 0 itu ada enggak? U pangkat 0 dibagi 0 itu kan 1/0. Enggak, Ini Bu. terdefinisi nggak? Nah, kalau tidak terdefinisi gimana dong? Ini nggak bisa, berarti rumus yang tadi nggak bisa dipakai. Ini salah. Terus kalau salah gimana, Bu?
Bentar, kita lihat catatan. Ada yang tertinggal, belum dibaca. Mana ya? Nih. Ada yang tertinggal, belum kita baca. Jika N-nya itu min 1, maka integral U pangkat min 1 DU hasilnya adalah ln harga mutlak U plus C. Udah titik. Jadi, ingat ini. Kalau nanti muncul per 0 ya, kalian integralin kok muncul per 0, itu pasti salah. Rumus itu nggak bisa dipakai gitu ya. Maka kita harus mengubah dia menjadi ini, udah langsung diganti aja jadi ln harga mutlak U plus C gitu ya. Ini bacanya ln harga mutlak gitu. Oke, berarti kita kembali lagi ke soal kita. Ini definisi ya teman-teman ya. Jadi alternatif kalau nanti kita dapat bentuk memakai rumus, tetapi kok muncul 1/0 gitu ya, jadi nggak dapat. Nah berarti dari sini langsung ke sini sama dengan 5/4 diem aja karena dia konstanta. Nah yang U pangkat min 1 itu U plus C. Udah selesai, tinggal ganti U-nya ya. U-nya tadi apa ya? 2x kuadrat plus 5. Oke, tinggal dimasukkan. 5/4 5 plus C. Nah ini udah selesai nih. Ini adalah integral tadi itu yang 5x per 2x kuadrat ya. 2x kuadrat. Begitu. Apakah jelas teman-teman? Nathan, mana Nathan? Nathan? Jelas? Iya, masih lumayan ngerti. Oke. Kevin, jelas? Kevin? Ya, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Ini saya sambil panggil-panggil memastikan kalian ada enggak. Michael? Ya, Bu. Jelas? Jelas, Bu. Oke, saya ulang nih loh. Saya ulang di mana loh ya? Yang perlu diulang. Yang NU itu, Bu. NU mana NU? NU. Ya. Yang bawah, Bu, yang 5/4 terus. Oh, LN. Oh, itu L. Ini LN. Ln bacanya ln. LN. L sama N. Ini rumus loh ya. Bukan rumus, ini definisi. Pokoknya kalau kalian ketemu integral U pangkat min 1 DU, hasilnya adalah integral X pangkat min 1 DX. Kalau ketemu integral T pangkat ganti variabelnya. Oke, paham? Oke. Paham, Bu. Oke. Nah, kalau tadi kita dari pemisalan U-nya itu dari variabel X, kita kembalikan lagi, jangan lupa ya. Oke, jelas? Oke, kita lihat soal contoh ya. Contoh yang belum. Nah, ini teman-teman. Kalau kalian ketemu soal ini cuma satu, Bu. Ini gimana caranya? Nah, ini integral X plus 1 pangkat 2/3 ya. Bu, kalau satu ya udah U-nya itu yang X plus 1 gitu kan. Diturunkan. Nah, integral dari X apa? 1 dx. Ya udah berarti ini dibagi 1. Ya udah kayak nggak dibagi aja ya. Udah ini jadinya dx sama dengan dx kan. Nah, ini substitusi. Yang ini berubah jadi U, nah berubah jadi U kan. Kemudian dx-nya berubah jadi d, udah disubstitusi kan. Jadinya integral U pangkat 2/3 du karena dx-nya langsung jadi 1 d kan. Ya udah tinggal diintegralkan. Bla bla bla. Kalau sudah diintegralkan jangan lupa mengembalikan x-nya lagi. Nah, yang contoh semuanya sama. Oh, ini satu soal yang D ini ya. Kalau ketemu soal yang seperti D. Kalau kalian dapat soal integral apa tadi? X akar X plus 2 misalnya deh. Dx.
ini juga pasti pakai substitusi ya, karena udah jelas perkalian, kemudian yang satunya akar, di dalam akar 2 suku, gitu kan. Kita misalin misal. Ini siapa? X plus 2 pasti. Ya kan, karena X sama X plus 2 lebih kompleksan X plus 2 dong. Kan? Kemudian kita turunkan nih, turunan dari U 1 DU. Turunan X itu 1 DX. Nah, saya minta bantuan aja deh. Siapa ya? Aaron deh, Aaron. Ya, Bu. Oke. Ini kemudian substitusi ya, Aaron ya? Ya, Bu. Oke. Substitusi. Kenapa? Karena 1 DX sudah sama dengan 1 DX. Kita substitusi. Hasilnya jadinya apa, Aaron? Integral. Apa? Integral. Apa, Aaron? Oh, sebentar. Bendy, ada pertanyaan dari Bendy dulu. Kenapa 5/4 konstanta? Oke. Bendy, harus sebentar ya. Bendy dulu. Bendy. Bu. Oke. 5/4 kan angka. Jadi dia dianggap konstanta, jadi bukan variabel ya. Jadi dia diam aja di depan, oke? Jadi walaupun yang integral U pangkat min 1 itu adalah ln, ya ini angka ini tetap utuh. Oke, Bendy, jangan diubah jadi apapun ya. Jelas? Berarti yang ada 1 juga, Bu, yang 1 DU itu. 1 DU. Nah, kenapa Bu Helen selalu memunculkan 1 DU? Tujuannya adalah supaya nanti gampang memecahnya nih loh. Kan ini mau dibagi 4X nih, dibagi 4X. Oh, yang dibagi 4X satunya aja DU-nya sendirian. Gitu, Bendy maksudnya? Yang maksudnya yang 1 dikali, kan itu kan kalau di itunya kan 5/4 U pangkat min 1, itu kan ada 1 DU kan, Bu, di sebelum DU-nya. Oh, iya. Jadi berarti itu juga konstanta, Bu? Jadi ini kan kita ubah nih, ini kan 5/1 ya. Yang ini kan dia ada jadinya 5/4 gitu, Bendy. Oke? Oh, oke, Bu, paham. Oke, ya. Atau secara gampangnya ya udah pokoknya kita lihat konstantanya, angkanya. Kalau yang di pembilang di atas ya maksudnya tetap di atas. Kalau yang di bawah ya tetap di bawah gitu. Cara gampangnya karena dia selalu dikali 1 kan. Gitu. Udah ya, ada lagi, Bendy? Enggak ada, Bu. Terima kasih. Oke, itu aja. Oke. Kembali ke soal yang berikutnya. Nah, tadi mana? Apa tadi ya? Aaron ya? Mana Aaron? Ya, Bu. Oke. Kita substitusi Aaron jadinya apa? Integral. X-nya berubah nggak, Aaron? X-nya berubah nggak ini? Enggak, Bu. Ya, diam aja ya. X dikali, nah ini jadi akar apa, Aaron? Akar U. Akar U, oke. Dikali, dx-nya jadi apa, Aaron? Kenapa, Bu? Dx-nya berubah jadi apa? DU. 1 DU. Oke, 1 DU ya. Oke. Ini udah bisa diintegralin belum, Aaron? Belum. Belum, kenapa? Karena masih ada X-nya. Ya, betul sekali, Aaron. Ada X-nya ini loh, belum boleh karena ini DU. Semua variabel harus U. Kenapa ini masih ada X? Harus kita ganti dulu. Ganti pakai apa, Bu? Satu-satunya cara pakai U yang kita misalin, kita utak-atik supaya kita ketemu X sama dengan gitu ya, teman-teman ya. Oh, ini 2-nya pindah ruas aja, dia jadi X sama dengan U min 2 dong. Jelas ya? U min 2-nya dari mana? Karena plus 2 dari pihaknya si X itu kita pindah ruas supaya kita dapat. Nah, inilah yang akan menggantikan X bentuknya. X-nya berubah menjadi U min 2 dikali ini karena akar. Oke.
Sekarang udah bisa diintegralin, Aron? Udah bisa belum? Udah, Bu. Udah yakin? Yakin, Bu. Beneran? Iya dong. Gak mau ganti? Nggak mau. Aron belum bisa, kita harus kali ke dalam dulu. Ya kan? Betul? Oke. Oke. Oke kan? Oke, Bu. Oke, Bu. Nah, berarti harus kali dulu ya, baru diintegrali. Kita kali dulu, ya Aron dikali. Dikali U pangkat setengah jadinya berapa? Yo, jadi apa? U dikali U pangkat setengah jadinya apa? U nih dikali. U pangkat 1/2 bukan? Kok 1/2? U yang di Berapa ya, Bu? depan, U yang di depan itu pangkat berapa yo? Kalau pangkatnya nggak ditulis. U pangkat 3/2. Nah, betul sekali. Ada pangkat satunya ya, jangan lupa ya. Terus pangkat ditambah. Jadinya U pangkat 3/2. Nah, min yang ini tetap ya 2. U pangkatnya sudah kayak gini, nggak ada perkalian. Ini pasti bisa diintegralkan. Integralkan. Nah, oke. Integralkan jadinya adalah sama dengan siapa ya? Terima kasih Aron. Saya mau cari yang lainnya. Sebentar ya. Yang saya tidak pernah dengar suaranya. David kayaknya David. Hei David, kamu ada nggak? David, 1, 2, 3, 4, 5. Suaranya nggak muncul David. Halo. Muncul. Suaranya kok kayak habis bobo ya? Aku sih lagi sakit, Bu. David lagi sakit. Tapi kamu nyimak? Ya kurang lebih bisa lah, Bu. Oh, bisa. Oke, yuk saya nggak apa-apa kamu sakit biar kamu tambah paham. Integral dari U pangkat 3/2 apa David? U pangkat 3/2 diintegralin. Jadinya apa yo? Sorry, gimana, Bu? Integral dari U pangkat 3/2 diintegralin. Rumusnya ya rumus yang kemarin itu. Cuma satu rumusnya. Apa? U pangkat 5/2, Bu. Oke. 5/2. Teman-teman, ini David langsung kalian oke langsung? Langsung atau satu-satu nih? Saya tanya dulu sama yang lainnya. Kalau David langsung pakai 5/2, paham nggak kalian? Nael? Cyril? Marcel? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Atau Bu. oke, nggak apa-apa. Sip. Per apa, David? 5/2 juga. 5/2 juga. Oke, dikurang? Dikurang apa, David? Suaranya tambah kecil. 2 U pangkat Uang 3/2, Bu. ya, betul. Oh Betul, iya. David. Dibagi 3/2. ya sama ya. Ditambah C jangan lupa ya. Nah, udah sekarang tinggal dibalik aja tuh. Sama dengan apa, David? Penyebutnya itu kan pecahan, dibalik aja. Jadinya Dibagi 2/5, Bu. 2/5 U pangkat 5/2. Dibalik Oh, aja iya. penyebutnya. Oke. Ya, dikurang jadinya apa? Dikurang apa? 2/3.
Apa nggak dibalik? 2 dibalik juga, tapi ada 2-nya jangan lupa. Oke? Oh masih. Oh ya Oh, udah. nah plus T. Nah, sekarang ini U-nya kita kembalikan lagi ya. Tadi U-nya apa, David? Kamu ingat nggak U-nya apa? Oh, X plus 2 ya. Kita masukin 2/5, kemudian X plus 2 pangkat 5/2. Ini jadi 4/3 ya, David ya. 4/3, X plus 2 pangkat 3/2 plus T. Udah, ini juga udah boleh nih. Bu, kalau misalnya nanti soalnya pilihan ganda kok nggak ada min, ternyata perkalian, gimana caranya, Bu? Nah, kalau dapat seperti itu, kemungkinan besar adalah kita faktorkan nih yang sama. Nah, jadinya gini caranya, teman-teman. Pembilangnya nih 2 sama 4, berarti kita faktorkan yang terkecil ya, jadi 2 ya, per 5 sama 3 itu penyebutnya kita kali 15 gitu ya. Kemudian yang ini nih pangkat terkecilnya yang keluar, berarti X kali. Nah, sekarang kita cari yang belum keluar. 2/15. 15 dibagi 5. Jadinya 3 ya. Ya udah 3 nih, masih 3. Kemudian ini 5/2 sudah diambil 3/2, berarti masih 1 dong. Jadinya X plus 2 pangkat 1. Kemudian dikurang 15 dibagi 3 itu 5. Nah, ini 2-nya tadi udah keluar ya. Jadi 5 dikali 2, 10. Ini tadi udah keluar, habis. Ditambah C. Nah, jadinya yang merah ini kalau kalian bisa ngikutin, diikutin. Tapi kalau nggak bisa, ya udah kalian stop sampai yang hijau aja nggak apa-apa. Ini 2/2 tetap dimanja. Yang ini kali ke dalam. Jadi 3X. Ini 6 dikurangi 10 jadi 4. Plus C udah. Nah, sekarang kan tadinya minus, sekarang jadi perkalian kan? Gitu. Oke, teman-teman, apakah jelas sampai soal yang ini, teman-teman? Tipe yang ini itu memang agak panjang penguraiannya. Kenapa? Nah, ciri-ciri yang bakal panjang penguraiannya itu adalah di sini derajatnya itu sama dengan yang di luar. Kalau tadi saya bilang kompleks, tapi derajatnya biasanya 1 di atasnya gitu ya. Jadi ya, coba kita lihat. Lihat soalnya. Nih, perhatikan. Ini derajatnya 1, maka di luar nggak ada kan? Nah, ini derajatnya 2, maka yang di luar pangkat 1 kan? X-nya, konsentrasi di X-nya. Ini X pangkat 2, maka yang di luar X pangkat 1. Ini pangkat 1. Nah, ini tadi yang tertulis kan, yang di tadi yang agak panjang. Nah, kemudian kita lihat lagi. Oh, sudah lewat ya. Oke, teman-teman. Nggak terasa sudah lewat. Nanti silakan kalian coba. Soal nomor 2, nih kalau yang ini saya butuh kalian mengumpulkan minggu depan ya. Silakan dicoba, nanti dikerjakan. Saya pengen kalian mengerjakan nomor yang mana ya, yang D, kemudian yang D, F, sama DFI ya, teman-teman ya. Ini PR. DFI, PR. Yang lainnya silahkan dicoba, yang nggak saya buatin itu boleh dicoba. Tapi yang ini wajib mingdep. Oke? DFI. Oke. Saya stop.